itu ada 4. Jadi masuknya Islam ke Nusantara itu dari Arab ke Nusantara, atau dari India ke Nusantara, atau dari Persia ke Nusantara, atau dari Cina ke Nusantara. Nah ini ada 4 teori nih, yang benar yang mana? Bang, selama ini kita kenal di dunia akademis itu ada teori-teori itu ya. Kalau bicara tentang sebenarnya masuknya Islam ke Nusantara, sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu bagaimana sih? Ada teori yang mengatakan langsung dari Jazirah Arab ke Nusantara, ada yang mengatakan dari Gujarat India ke Nusantara, ada yang mengatakan dari Parsi ke Nusantara, ada yang mengatakan dari Cina ke Nusantara. Sebenarnya benar semua, betul semua. Jadi masing-masing memiliki sejarahnya sendiri-sendiri, terlepas dengan bukti-bukti yang masing-masing itu membawa kontroversi. Masing-masing teori itu membawa kontroversi. Tidak sepenuhnya setiap teori itu atau tiap pandangan itu diterima sepenuhnya, tidak. Masing-masing tentu ada kekuatan dan kelemahannya dari aspek sejarah, karena kalau bicara sejarah itu kan selalu membutuhkan bukti, apakah itu prasasti, apakah itu kitab kuno, apakah itu syair-syair kuno, apakah itu kronik-kronik kuno, atau peninggalan-peninggalan sejarah gitu. Nah, tapi menurut saya semua benar ya, semua benar dengan masa fase atau waktu yang berbeda gitu. Masuknya Islam ke Nusantara ya memang bisa dari keempat-empatnya, tapi dengan fase dan waktu yang berbeda. Nah, kita bahas dulu bagaimana masuknya Islam ke Nusantara langsung dari Jazirah. Ini ada latar belakang kisah yang menarik, yang sebenarnya ada di catatan kronik-kronik Cina maupun Arab, bahkan kronik-kronik di Habasah ya. Habasah itu kalau sekarang ya Somalia, Ethiopia, itu dulu disebut Habasah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu kan Nabi sudah memerintahkan sebagian sahabat dan keluarga untuk hijrah ke Habasah, untuk hijrah ke Habasah karena intimidasi, tekanan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu sudah semakin mengeras, sehingga sebagian sahabat sudah diperintahkan untuk hijrah ke Habasah. Nah, perjalanan hijrah ke Habasah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya keluarga sendiri, masih kerabat sendiri, kerabat Rasulullah. Nah, ada sebuah kronik yang mengisahkan saat rombongan hijrah yang dipimpin oleh Ja'far ini mau menyeberangi lautan untuk menuju Habasah, entah posisi tepatnya di mana, ya, apakah di Aden, apakah di Taif itu, atau di mana. Yang jelas kan untuk menuju Habasah harus menyeberangi Laut Arab atau Laut Merah gitu. Nah, itu mereka menyaksikan ada rombongan ribuan kapal jung. Ya, tentu tidak kata 1000 itu menunjukkan banyak, tentu tidak dihitung 1, 2, 3 sampai 1000, nggak mungkin kan. Kata 1000 itu menunjukkan bahwa ada banyak kapal, rombongan kapal jung dari timur merapat ke sekitar Teluk Aden, kemudian Laut Merah, pesisir Somalia, itu bergerak ke selatan. Nah, pemandangan itu sangat menakjubkan banyak orang, termasuk rombongan hijrah yang dipimpin oleh sahabat Ja'far. Jadi kalau ada kapal yang sebesar itu
banyak sekali jumlahnya, bergerak secara beriringan. Itu kapal dari mana? Peristiwa itu menjadi pembicaraan peradaban gitu ya pada masyarakat di sekitar pesisir Arab Selatan dan Afrika Timur pada saat itu. Itu rombongan dari mana, bangsa apa, tujuannya apa, gitu kan? Dan mereka mendapat jawaban bahwa itu kapal, namanya kapal Jung, dan kapal Jung itu satu-satunya berdasarkan catatan sejarah adalah kapal buatan Jawa, buatan Nusantara. Peristiwa itu membekas di banyak hati sahabat, termasuk sahabat Ja'far, dan membekas di banyak hati orang pada saat itu, karena bagi orang bagi masyarakat Arab pada masa itu teknologi maritim, teknologi kapal itu masih sesuatu yang sangat langka gitu, belum dikenal gitu, belum dikenal oleh banyak orang, sehingga itu peristiwa itu terus menjadi bahan pembicaraan gitu ya dalam proses perjalanan ke Habasah, bahkan sampai kemudian ketika kembali dari Habasah menyusul hijrah ke Madinah gitu. Nah, karena pada akhirnya itu akan terkait nanti pada prinsip-prinsip bagaimana penyebaran agama. Nah, pada akhirnya penyebaran agama tidak mungkin hanya pada sebatas di Jazirah, dan kemudian tidak mungkin hanya cukup menggunakan kuda atau kereta. Jadi pada akhirnya harus mempertimbangkan bagaimana menyeberangi lautan agar bisa mencapai daerah yang lebih jauh, otomatis harus memperhatikan teknologi maritim. Kenapa saya menceritakan kisah itu sebagai latar belakang? Karena dalam teori yang mengatakan bahwa Islam itu masuknya langsung dari Jazirah, itu ditemukan beberapa kronik gitu, ditemukan beberapa kronik bahwa sahabat-sahabat awal itu sudah ke tanah Jawa, karena pada saat proses dakwah Islam dilakukan oleh Rasulullah, entah di Mekah, kemudian di Madinah, dan beberapa kota di seluruh Jazirah, pada masa itu di tanah Jawa, di Nusantara, itu sudah ada peradaban yang sangat maju dan bahkan sangat masyhur gitu ya. Terutama sekali adalah kerajaan Kalingga ya, di Jepara yang dipimpin oleh Ratu Sima. Keadilan Ratu Sima dan kemakmuran kerajaan Kalingga ini masyhur ke seluruh dunia melalui para pedagang antar bangsa ya pada waktu itu. Udah masyhur sekali, sehingga semua pedagang antar bangsa itu ingin sekali berlayar ke Kalingga. Demikian juga Sriwijaya pada saat itu juga sedang menapak menuju kejayaan, kebesaran gitu kan. Sehingga dan teknologi maritimnya juga luar biasa. Kekuasaan Sriwijaya bahkan sampai ke Indochina kan gitu, bahkan sampai ke Cholamandala, India bagian paling selatan gitu. Nah, pada waktu itu kedua bangsa ini, kedua negara ini, Kalingga dan Sriwijaya itu seperti gadis cantik yang menarik perhatian banyak bangsa, banyak negara untuk datang. Bahkan Sriwijaya itu kan sampai menjadi pusat ilmu pengetahuan. Negara-negara yang berbasis agama Buddha banyak yang mengirim kesatrianya untuk belajar ke Sriwijaya. Sudah banyak dikisahkan di berbagai diskusi dan buku sejarah. Pada masa Ratu Sima ini 670-an itu
sahabat Mu'ad bin Jabal, dan terutama sekali yang ada di dalam catatan sejarah itu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sudah datang ke Kalingga gitu. Maka agak aneh, Kalingga itu agamanya Hindu, tapi kok ada hukum kalau mencuri dipotong tangannya. Itu kan sesuatu yang unik. Tidak mungkin tiba-tiba ada hukum itu kalau tidak ada dialektika, tidak ada proses diskusi, proses perbincangan antara Kalingga dengan para utusan dari Jazirah gitu. Bahkan surat-surat kenegaraan setelah Umayyah bin Abu Sufyan itu berkuasa menjadi khalifah di Damaskus, Bani Umayyah ya, itu sampai sekarang tersimpan di Granada ya. Sampai sekarang tersimpan di salah satu museum di Granada yang dulu juga masuk wilayah kekuasaan Islam. Juga surat-suratnya Raja Srivanda Warmadewa atau Srivat Warman dari kerajaan Sriwijaya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga tersimpan. Artinya sangat mungkin bahwa kisah membekas itu kan kemudian melahirkan visi bahwa Islam harus juga disebarkan sampai ke seberang lautan, ke negara-negara yang masyhur, negara-negara yang makmur. Maka ada di berbagai daerah ada kisah tentang itu. Di Perlak Aceh ada kisah tentang datangnya beberapa sahabat. Kemudian yang paling terkenal dan ada bukti sejarahnya itu di Barus itu sekarang masuk Sumatera Utara, pusat kapur Barus, pusat pewangian dunia, produsen utama, di mana kebanyakan orang Arab di masa itu sangat tergantung dengan produk-produk yang berasal dari Barus. Kemudian putra dari Mu'ad yaitu Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal itu juga berdagang dan bersiar sampai di Barus. Bahkan putranya Abdurrahman yaitu Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal meninggal di Barus. Makamnya sampai sekarang ada masyhur disebut sebagai Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Jadi memang ada. Jadi sangat mungkin bahwa peristiwa yang bekas di pantai timur Afrika itu kemudian membuat banyak sahabat ingin pergi ke timur juga gitu. Jadi ya sangat-sangat mungkin. Jadi kalau bicara bukti sejarah, ada surat-surat antara Ratu Sima dengan Muawiyah, ada surat-surat antara Srivanda Warmadewa dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian ada makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal di Barus. Walaupun di Palembang juga ada kisah, ada kronik sahabat Nuaiman bin Hamad itu juga pernah ke Palembang. Bahkan di kisah-kisah di dongeng-dongeng Pasundan itu kan Sayyidina Ali pernah ke Pandeglang, pernah ke Garut gitu, yang bahkan di Panjalu Situ Lengkong, sebuah pulau kecil di tengah danau Lengkong atau Situ Lengkong, itu ada makam Syekh Ali, Syekh Umar, yang konon juga ada peninggalan salah satu pedang andalan Sayyidina Ali. Terlepas itu benar atau tidak, sebenarnya ada jejak memang yang Islam itu langsung dibawa para sahabat dari Jazirah. Kenapa bukan Islam itu Islam yang dibawa oleh para sahabat yang dari Jazirah yang berkembang? Kemudian kenapa sejarah setelah kedatangan beliau sekitar tahun 670-an dan 700-an
Kemudian tidak tersambung pada sejarah berkembangnya Islam di Jawa dan di Nusantara. Kenapa di Jawa dan Nusantara pada saat itu juga tetap Hindu-Buddha misalnya? Ya karena satu, posisi peradaban sudah sangat maju, relatif bahkan akhlak orang Nusantara, orang Jawa dikenal sangat luhur, sangat santun, sangat baik. Terus kemudian pada saat bersamaan di Jazirah juga terjadi pergeseran politik yang sangat tajam gitu kan. Dari Khulafaur Rasyidin ada konflik antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah. Akhirnya kekuasaan dari Madinah berpindah ke Damaskus, berdirilah Bani Umayyah. Kemudian bergeser ke Baghdad, berdiri di Bani Abbasiyah. Terus kemudian bergeser ke Mesir, bergeser ke Turki, sehingga wajar jika perkembangan tidak sepesat dan tidak semasif seperti yang dikritik oleh teori-teori lain, bahwa bukan, Islam tidak dibawa dari Arab, tidak ada buktinya. Pada tahun-tahun itu tidak ada perkembangan Islam secara signifikan.